Hai guys, kembali lagi di Alfamate Studio. Hari ini gue akan nge-review barang bagus lagi. Mungkin dalam beberapa video terakhir gue ya, mungkin ada yang notice, bahkan ya, bukan mungkin sih, memang ada yang notice, bahkan ada yang komen, audio gue tuh agak-agak nggak stabil ya, kadang pas, kadang agak kecil, dan itu karena gini ya, gue kan menggunakan ini nih, mic Yeticaster nih di sebelah kiri gue ini yang selalu gue gunakan untuk semua video-video gue. Dan ketika gue sedang mau ngomong berbicara menghadap kamera ya, suaranya tertangkapnya oleh mic-nya itu pas ya, levelnya pas, tidak terlalu kencang dan nggak terlalu low gitu ya, nggak under. Nah tapi gue kan biasa kalau melakukan unboxing itu di sebelah kanan gue ya, di sebelah sini ya. Dan kalau gue udah berputar ke sebelah kanan karena dia ini cardioid mic ya kan, suara gue jadi kecil gitu ya kalau gue kesini, apalagi pas gue lagi unboxing kayak gini, suaranya jadi kecil ya. Jadi itu adalah sebuah problem dan kadang-kadang gue ngeditnya buru-buru untuk ngebalancing semuanya juga yang penting kedengeran udah naikin gitu kan, asal jadilah gitu. So gue berpikir mungkin ini bukan mic dengan setup seperti ini bukan solusi yang tepat ya ketika gue pengen review barang dan unboxing ya kan, karena ini boom armnya nggak mungkin kalau gue mau unboxing gue pindah ke sini gitu kan. Kalau gue unboxingnya sebelah sini gue harus rubah setup lampu gue, pokoknya gue udah enak kayak gini. Dan oke, kenapa nggak mic-nya gue pindahin ke stand yang lain atau apa. Nah masalahnya si Yeticaster ini memang didesain untuk menggunakan boom arm ya. Bahkan gue nggak tahu ya, ada nggak ya mic lain yang dijualnya memang dengan boom arm. Kayaknya cuma Yeticaster doang deh. Jadi bener-bener dia kalau beli itu boxnya segini, dalamnya udah ada boom armnya, dan memang boom arm kualitasnya ya bagus lah ya. So gue nggak bisa menggunakan stand yang biasa. So gue pikir oke, gimana kalau gue cari USB mic satu lagi yang bisa gue gunakan, yang bisa lebih versatile, bisa gue pindah-pindah. Jadi kalau gue mau unboxing di sini bisa gue taruh depan gue supaya audio gue tetap imbang ya, lebih stabil lah, lebih enak didengar, biar teman-teman juga nggak kadang-kadang kedengeran kadang nggak gitu kan. So kebetulan Elgato belum lama ini kan ngeluarin Wave ya, Wave One, dan gue sudah ada satu di sini ya, Elgato Wave One, sebuah USB mic yang keren. Ya, yang keren. Dan gue akan nge-review mic ini dalam video kali ini, dan kalian pasti bisa menilai sendiri ya kenapa Elgato Wave 1 ini begitu kece. Sebelum kita mulai unboxing, kita mampir dulu ke websitenya Elgato untuk melihat-lihat nih speknya si Wave One ini tuh seperti apa sih. Pasti teman-teman udah nggak asing lah ya dengan Elgato, begitu banyak produk yang mereka keluarkan, dan pastinya semua produk yang mereka keluarkan, mau itu green screen capture card, mic, itu didesain untuk menjawab kebutuhan para streamer-streamer. So, kali ini mereka mengeluarkan sebuah mikrofon. Dan dia mengeluarkan dua ya, ada yang Wave One dan ada yang Wave 3. Seperti ini ya bentuknya. Jujur kalau gue personally ya, gue suka banget dengan desainnya. Desainnya itu klasik ya, dalam arti apa, kayak yang bolong-bolongnya ini, ada grill besinya ini klasik banget, tapi sekaligus dia futuristik banget dengan ada LED-nya segala. Jadi kayak kombinasi yang perfect antara desain klasik dan modern. Tapi itu cuman ya pendapat gue aja ya. Apa sih perbedaannya antara yang Wave 1 dan Wave 3? Sebenarnya mic ini sangat-sangat mirip ya, dan kalau kita ke comparison sheet-nya, di sini ada Wave 1 dan Wave 3, bisa dilihat hampir sama ya, sama Wavelength software, clip card, dan gue akan ngebahas beberapa poin-poin ini nanti. Nah, tapi langsung aja ke perbedaannya ya. Nah, di sini ada capacitive mute, di Wave 3 ada, di Wave 1 tidak ada, dan control dial-nya berbeda ya. Bisa lihat di sini, yang Wave 3 ada headphone volume, input game, mic, PC, monitor, crossfade, dan yang di Wave 1 hanya headphone volume dan mute saja ya. Dan untuk max sample rate-nya yang Wave 3 itu ya, untuk recordingnya bisa sampai 96 kHz. Sedangkan yang Wave 1 hanya 48 kHz. Ya, kalau kalian kebutuhannya untuk studio recording ya, atau kalian seorang audiophile dan memang konten yang kalian mau streaming itu sangat berhubungan dengan musik, atau kalian mau recording, mungkin kalian butuh ya 96 kHz. Tapi kalau buat kebutuhan general nih ya, seperti gue kebanyakan
pastinya 48 kHz itu sudah sangat cukup ya. So, kembali lagi, bisa lihat control dialnya ya kan. Yang Wave 3 ini ada headphone volume, input gain, mic PC, monitor crossfade, dan yang Wave 1 hanya headphone volume dan mute saja. Kok yang Wave 1 ada tombol mute-nya, kok yang Wave 3 tidak ada mute-nya ya, tidak ada fungsi mute-nya? Itu karena yang Wave 3 sudah ada capacitive mute, sedangkan yang Wave 1 tidak. Jadi gue jelasin sedikit ya. Sekarang gue jelasin ini deh, sama headphone volume, input gain, dan mic PC crossfade ini. Di Wave 3 ya, ini tombolnya bisa diputar ke kiri atau ke kanan, dan bisa dipencet juga ya. Tapi kalau dipencet ya, dia akan berubah mode. Berubah mode dalam arti apa sih yang mau diatur? Jadi kalau misalnya diklik terus yang nyala untuk mic ya, untuk mic di sini ada input gain ya, input gain. Maka kalau kalian kecil atau besarkan, itu akan mengatur gain dari mic tersebut ya. Ya, sensitivity-nya ya, gain-nya ya, seperti apa. Kalau kalian klik lagi ke yang headset, ya ini ada headphone volume. Dan di sebelahnya pasti untuk volume headset ya. Kalau kalian mencolok langsung ke ininya ya, ke mic-nya ya. Karena ada jack input untuk headphone kalian di belakang. Kalau kalian mendengarkan langsung, ini bisa mengatur volumenya. Dan di sebelah kanan adalah, ini kalau kalian klik lagi, nah ini sebelah kanan ini adalah untuk mengatur crossfade-nya ya. Jadi begini, gue jelasin sedikit ya. Kalau kalian misalnya ada kebutuhan untuk misalnya dubbing gitu kan, gue bisa nyolok headsetnya langsung ke mic. Bukan cuma ke Wave ya, ini contoh Yeticaster gue juga ada colokan mic-nya. Dan pastinya kalau kita nyolok direct ke mic itu zero latency. Jadi kalau kalian mau kayak voice over, mau dubbing atau apa, kalian butuh tuh ngedenger suara kalian sendiri secara real time ya. Kalau lo ngomong aiweo terus agak ada delay gitu, pasti kan ganggu banget tuh di kuping. Tapi kalau misalnya zero latency, kalian bisa ngedenger suara kalian udah cukup jelas, kurang jauh, kurang deket untuk kebutuhan dubbing dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya untuk streaming, sebenarnya sih kalau kayak gue nggak pernah nyolok langsung ke mic, kecuali gue mau memang ada kebutuhan untuk voice over ya. Kalau gue biasanya langsung nyolok ya pastinya ke soundcard atau ke PC ya. Nah, tapi kalau kebutuhan kalian memang untuk pengen dengar suara sendiri, bisa langsung nyolok ke sini. Nah, si Wave 3 ini kan ada, tadi gue jelasin ada crossfade-nya juga. Nah, kalian bisa di aplikasi kalian memilih si mikrofon ini sebagai output juga ya. Jadi kalau misalnya kalian ada musik atau apa, digunakan driver si Wave 3-nya ini untuk output, kalian bisa denger ini via headset. Dan kalau kayak kalian crossfade, dalam arti kalau kalian putar ke kanan, contohnya yang kedengaran akan adalah output dari komputer kalian ya kan. Kalau diputar ke kiri, yang kalian bisa monitor adalah input dari mic tersebut. Atau kalian bisa ya mengambil tengah-tengahnya ya, jadi kedengaran musiknya atau suara in-game atau apa, dan headset kalian. Kalau gue tidak perlu menggunakan fitur ini, makanya gue sangat cukup hanya untuk menggunakan Wave 1 aja, tidak perlu untuk Wave 3. Nah, tadi kan gue ngebahas soal mute ya. Yang Wave 1 itu kalau dipencet akan mute, kalau kiri kanan akan untuk volume. Nah, kalau yang Wave 3, kenapa? Kalau dipencet kan dia akan berganti mode nih, jadi nggak mungkin dipencet mute. Nah, dia itu untuk mute-nya nih, kalau nggak salah nih ya, dia itu di tap. Jadi cukup disentuh aja, di tap, dan dia akan LED-nya berubah warna merah untuk mute-nya. Ini bisa jadi fitur yang bagus karena begini, kalau tombol mic-nya itu harus dipencet ya, secara analog dipencet seperti ini ya, gue pencet ya. Nah, barusan udah gue unmute. Ketika gue pencet, itu terjadi ya, kayak karena gue mencet kan, pasti ada berisik-berisiknya dikit lah, ada gangguan gitu di mic-nya. Nah, kalau kalian cuman perlu nge-tap aja, jadinya kan tidak mengganggu, nggak ada kayak suara-suara lo nge-handle mic-nya. Itu aja sih sebenarnya. Again, buat gue, karena gue nggak pernah nge-mute via di sini ya, gue bisa kalau ke-mute, misalnya sekarang gue mau di OBS atau apa, gue nge-mute input di komputer aja, tidak di mic-nya. So again, mungkin buat teman-teman ada yang menurut kalian, wah ini fitur yang keren, ada. Kalau buat gue ya so-so aja. Again, buat gue cukup Wave 1 aja, itu aja sih intinya. So,
mari kita fokus ke W1. Apa aja sih fitur-fitur mic ini yang bikin gue tertarik ya dan penasaran? Karena gue belum nyoba ya, ini belum unboxing. Tapi selain desainnya yang kece, ya ini bisa dilihat. By the way dia polar patternnya cardioid ya, berarti dia akan noise cancelling untuk yang di belakang. Ya tidak terlalu kedengeran dan akan fokus ke suara kita yang di depan ya. Suara ketika streaming. Ya. Dan ya ini ada tampil belakangnya, USB-C, jack headsetnya. Ini tambahan ya, ini aksesoris pop filter. Kebetulan gue ada juga di sini pop filternya. Dan by the way dia ada internal pop filter juga. So dia ada I guess double pop filter. Lebih baik ya 2 dibanding 1. Nah ini salah satu yang gue suka adalah dia dia ada shock mountnya juga. Ini tambahan aksesoris, harus beli tambahan. Kebetulan gue juga ada shock mountnya. Kenapa? Jadi gue bisa leluasa kalau pengen gue mounting di boom arm, ya udah gue akan mounting di boom arm pakai si shock mountnya ini dengan adaptornya ini, gue bisa mounting di boom arm. Tapi ketika gue pengen kayak lebih fleksibel pindah-pindahin, gue bisa taruh di stand bawaannya. Jadi ya asik aja gitu, bisa lebih fleksibel sesuai kegunaan. Lanjut lagi. Ya ini tentang kualitasnya segala macam, oke lah. Nah, buat gue yang paling menarik adalah ini. Get amp without clipping ya. Artinya get amp tuh maksudnya semangat tiba-tiba kadang-kadang kita main game atau streaming tiba-tiba kayak woi heboh gitu kan, suaranya naik terus jadi over ya kan kalau misalnya naik. Nah, di mikrofon ini ada yang namanya clip guard ya. Kalau dimatikan bisa dilihat ya, ini cuman contoh aja sih ya waveformnya. Dia naik merah ya kan, artinya clipping. Pasti nggak enak banget tuh didengar di streaming atau hasil videonya pecah ya kan. Nah, karena dia menggunakan clip guard akan diamankan sama dia. Ya. Now you don't need to watch levels while live, nor attempt to salvage distorted audio in post production. Tuh, nggak perlu khawatir lagi selagi live streaming, lo bisa heboh ya tanpa takut suaranya pecah. Dan lo nggak perlu takut kalau misalnya lo lagi rekaman, suaranya juga akan pecah dan lo repot di editing. Nah, dia ngejelasin nih, ketika input levelsnya ngepeak, ya nggak ngepeak gitu merah. Nah, ini clip guardnya teknologinya ini akan nge-reroute audionya ke signal yang berbeda yang running di frekuensi runs at lower volume ya. Ya. Result is clean audio output no matter how loud you scream. Jadi mungkin gini kali ya. Jadi dia itu mungkin dibilang ya ada kayak 2 jalur gitu kan. Ada 2 jalur gitu ya kan, yang ini jalur utamanya ya kan. Tapi ketika misalnya yang mau lewat bus gitu kan, kalau bus lewat jalur kecil kan bakal berantakan tuh semuanya. Nah, ketika yang lewat bus dialihin ke jalur yang lebih besar gitu. Jadi semacam itulah. Pokoknya intinya gue nggak tahu analogi gue tepat atau enggak. Tapi intinya lo gak usah khawatir lagi clipping dan heboh-heboh ketika lagi live streaming. Intinya itu sih ya. So, gue udah kebanyakan bacot. Nah, sekarang saatnya kita unboxing kali ya. Let's go. So, Elgato Wave 1. Nah, suara gue pasti agak mengecil nih di sini angle-nya karena gue nggak enak nih ke mic Yeticaster gue. So, Elgato Wave 1. Ada apa? What's in the box? Oke, ini adalah seperti biasa manual, bukan book ya, hanya manual card. Sekarang zamannya manual card, bentuknya kartu doang ya. Ada box kecil berisi apa nih? Perkabelan. Ada kabel USB-C to USB dan ini kayaknya lumayan panjang. Kabelnya lumayan panjang ya. Kayaknya ini 2 meteran ya. Kayaknya sih 2 meter. So, kabel USB to USB-C sepanjang 2 meter atau lebih. Ya 2 meter atau 2,5 meter ya, kisaran segitu. Cukup panjang lah buat ya kan ditaruh dimanapun di meja dan colok ke PC. Dan ada samping, ini adalah boom arm adapter. Ini boom arm adapter ya. Kalau mau menggunakan boom arm, menggunakan ini. Ini dia. Sudah kosong ya. Kece banget ya. First impression ini
base-nya sangat ini ya, pemberatnya oke banget ya, solid. Grillnya dari besi dan bodinya dari plastik, tapi pastinya bukan plastik murahan ya. Port USB dan headset. Oke, dan dial buttonnya. Dan since kita udah unboxing Elgato Wave One ya, sekalian aja kali ya kita unboxing aksesorisnya. Kenapa enggak ya? Sekalian ya, ada pop filter dan shock mountnya. Pop filter anti-explosive noise shield. This is the cara instalasinya, and udah itu aja ya. Ini dia pop filternya, terbuat dari plastik frame-nya, dan kayaknya ini dari besi ya, semacam mesh besi. Dan untuk pemasangannya, ini ada hooknya ya, tinggal di hook aja ya, like this. Nah, simple banget. Simple banget ya, copot tinggal slide down dan slide up. Ini simple banget, karena gue dulu pernah pakai Rode NT ya, USB kalau nggak salah, itu nyopot pop filternya harus di unscrew dulu segala macam, repot banget. So, appreciate it ya, betapa simple untuk pasang copot pop filternya. And next, anti-vibration suspension mount. Manual. Kayak tangan robot ya. Oke, so shock mount-nya itu bener-bener hanya holdernya aja. Jadi murnya itu tidak disediakan ya, karena dia menggunakan mur bawaannya dari si Wave One-nya ini ya, yang sudah menyatukan dia untuk ke base stand-nya. Jadi ini nanti dicopot menggunakan mur yang sama untuk dipasang lagi di shock mount-nya ya. Wave One ini heboh ya di pasaran streamer gaming luar negeri, bukan hanya karena kualitas mic-nya dan desain yang bagus, tapi karena dia ada software bawaannya juga yang sangat-sangat berguna. Let's check it out. Aplikasi pendamping Wave One ini namanya adalah Wavelink, dan kalian bisa download di websitenya Elgato. Pastinya ke bagian downloads, pilih produknya Wave One ya, dan di sini langsung muncul Wavelink for Windows ya, compatible Wave 1 dan Wave 3. Download dan install. Oke, sekarang baru boleh connect Wave microphone. Oke, ini dia ya aplikasi Wavelink-nya. Mungkin teman-teman pernah menggunakan aplikasi seperti Voicemeeter ya sebelumnya, dan seperti ini ya, Voicemeeter. Mungkin kalian pernah menggunakan Voicemeeter. Buat yang pernah menggunakan Voicemeeter, gue mau bilang bahwa Wavelink ini mirip dengan Voicemeeter, tapi mungkin versi less ribet ya, tidak seribet, karena dia mungkin karena functionnya lebih simple, karena untuk consumer ya, untuk para streamer. Kalau yang Voicemeeter ini agak-agak mengintimidasi ya. Buat teman-teman yang belum tahu tentang, belum pernah pakai Voicemeeter, ini adalah sebuah mixer virtual. Jadi kalian bisa routing audio kalian, misalnya dari in-game, dari dari Discord, yang mana yang mau masuk ke stream, yang mana yang enggak. Dan gue kasih contoh aja ya, kemarin sempat di grup FB kita ada yang punya masalah. Dia sempat sharing, katanya bang, gue kan dia pengen streaming online ya kan, dia ngobrol sama teman-temannya di Discord, terus dia main game, terus dia streaming online. Nah, dia tuh nggak mau suara teman-teman yang di Discordnya itu masuk ke streamnya, tapi dia pengen bisa dengar teman-temannya main bareng, tapi yang masuk ke streamingnya itu
hanya suara dia dan suara in-game aja ya. Waktu itu gue udah ngasih solusi, memang tidak menggunakan voice meter dan segala-galanya, tapi lebih ribet. Kalau kalian menggunakan software kayak voice meter atau si Elgato Wavelink ini, kalian bisa mengatasi solusi-solusi seperti itu. Gue akan contohkan seperti itu. Oke, so contohnya, by the way, gue belum gue belum menggunakan si mic Elgato-nya ya. Ini memang sudah gue nyalain, ini sudah ada masuk inputnya. Tapi ini yang kalian dengar masih hasil dari Yeticaster. Gue akan melakukan perbandingan suara. Nanti gue pengen ngejelasin dulu softwarenya. So bisa dilihat di sini input, ini input dari mic-nya ya, Elgato Wave-nya masuk di sini. Dan di sini ada audio system, ya kan? Dan ini music, browser, voice chat, dan ini bisa ditambah terus ya. Ini ada jadi kalau ketika kalian klik plus, nah di sini kalian bisa milih input-input apa yang kalian punya gitu kan. Contohnya gue masukin Yeticaster yang sedang gue gunakan sekarang muncul ya kan, dan ini tuh bisa sampai 9 ya. Kalian bisa ada 9 input di sini. So gue bisa remove input, ini ada voice chat, gue remove input dulu kan. Browser nih, kalau browser tuh kalau misalnya kalian ada YouTube, kalian mau nge-play video atau apa, bisa lewat browser. Sistem ini biasanya in game ya, akan masuk di sini. Nah kalian bisa lihat di masing-masing input ini ada yang gambar headset dan ada gambar streaming ya, gambar streaming ya. Cerita ini broadcast ya, lambang broadcast itu kan sinyal keluar. Nah ini terpisah fadernya yang untuk kalian monitor. Ini kan gue di sini disetting ke headphone-nya tuh Elgato Wave 1 ya kan. Tapi sebenarnya gue headset gue yang gue gunakan sekarang itu outputnya di speakers ya, ini Realtek ya, nyolok standar lah. Realtek pasti udah pada nggak asing lagi ya, ini yang nyolok langsung ke PC. So gue monitoring menggunakan ini Realtek di sini. Jadi gue di sini gue akan mengontrol suara yang masuk ke mic. Semakin gue kencengin di headset gue akan semakin kedengeran, ya. Bisa gue kecilin kalau terlalu kenceng. Nah di sini ada stream output ya, stream output OBS. Nah ini adalah jadi semua input yang masuk ke sini ya, misalnya yang mana yang mau ke streaming, yang mana yang mau enggak, ini bisa kalian output lewat sini. Gue kasih contoh aja langsung, kita akan buka OBS. Oke, di sini ada OBS ya. Di sini ada OBS, sudah dibuka, dan gue akan ke settings, audio, dan gue akan masukkan ini dari Wavelink ya, Wavelink Stream ya, Wavelink Stream. Apply, oke. Dan di sini bisa lihat suara gue sudah masuk di sini ya. Tapi kalau gue kecilin yang output yang ke streamnya, gue kecilin 1 2 3 1 2 3 tidak masuk ke stream ya. Tapi kalau gue nyolok headset, gue tetap bisa mendengar suara gue sendiri ya. Sama sebaliknya kalau gue naikin yang ke stream, oke, masuk ke OBS, yang ke headset gue nggak mau denger suara gue sendiri, ganggu banget cuy. Ya udah, jadi aman seperti ini ya. Bisa dilihat ini masuk ke streamingnya dan tidak ke headset. Jadi sama aja, kalian mau in game-nya yang mana yang ke headset, yang mana ini kalian mau ada play music di background. Mungkin lo pengen dengerin musik sambil main tapi nggak masuk ke streamnya, lo bisa dengerin dari browser. Atau misalnya lo punya voice chat kan, voice chatnya nih seperti apa sih misalnya gitu. Misalnya lo ada Discord, gue langsung contohin aja ya. Oke, gue sudah membuka Discord ya, dan di Discord di sini ada user setting dan ada app setting voice and video. Nah di sini untuk output device-nya gue bisa set ke voice chat ya kan, karena kan Discord ini kan voice chat ya, set ke voice chat. Oke. Nah sekarang gue nggak ada temen yang di Discord yang bisa gue ajak ngobrol, tapi nanti teman-teman yang akan yang nanti kan lo calling sama teman-teman, suara mereka akan masuknya ke channel ini nih, voice chat ya. Dan kalau misalnya seperti contoh yang gue kasih tadi, kalau misalnya lo nggak pengen suara teman-teman lo itu masuk ke stream ya kan, lo bisa matiin yang ke stream. Jadi lo cukup bisa mendengarkan teman-teman lo tapi tidak masuk ke stream. Nah, tapi kalau lo pengen nggak apa-apa biar rame, biar ke streaming gue juga teman-teman gue kedengeran, naikin aja gitu kan. Dan di bagian atas sini ada seperti apa ya, icon rantai ya. Ini untuk nge-lock ya rasio antara si output yang ke headset dan ke streaming. Jadi contohnya lo udah ada settingan nih untuk lo, misalnya ini kan voice chat ya, lo lagi in game ngobrol sama teman-teman lo, terus lo lagi mainnya gamenya tuh kayak PUBG, Battle Royale gitu-gitu, dimana waduh lo lagi penting banget nih buat dengerin footstep ya kan. Jadi lo yang penting bisa dengar teman-teman cukup untuk komunikasi, tapi nggak pengen sampai ngeganggu. Lo bisa ngedenger suara environment lo. Misalnya lo udah pas di 25 nih,
Tapi buat ke streaming sebenarnya kan orang-orang nggak, yang penonton mungkin nggak terlalu penting gitu ya, dengerin footstep atau gimana, karena mereka tidak terlalu berpengaruh ke dalam in game-nya. Tapi lo, teman-teman lo kebetulan tuh seru-seru dan ngocol-ngocol gitu, lucu-lucu. Jadi lo pengen penonton lo denger. Jadi lo taruh di misalnya di 71. Nah, ini udah enak nih, rasionya udah enak. Settingannya seperti ini. Nah, kalau lo pengen naik turunin volumenya ya, lo bisa mengadjust ini. Kalau lo lock di sini, lo bisa naikin turunnya bareng. Jadi secara rasio dia akan tetap sama, ya, dia akan bergerak bareng naik turunnya. Ya, ini lumayan kece lah fitur ini. Nah, di bagian bawah di sini ada lambang kuping ya. Secara default dia akan nyala di bagian monitor mix. Kalian ini kan yang ke headset kalian nih ceritanya ya. Kalian monitoring akan di sini. Tapi kalau lo sekali-sekali pengen denger apa sih yang keluar ke stream, sudah oke atau enggak, lo bisa klik ya. Dan sekarang lo bisa mendengar apa yang keluar ke stream, ke OBS atau ke stream lo ya, atau aplikasi apapun yang lo gunakan. Jadi cuma sekedar ngecek aja nih, aku yang ngecek udah oke belum nih, udah oke. Balik lagi ke monitoring ya. Di sebelah atas ini ada sebuah icon settings ya, dan ini kalau diklik akan muncul app volume and device preferences ya. Ini dari Windows-nya, dan bisa dilihat di sini ada semua apps yang sedang dibuka ya. Ini ada Discord, tadi gue ini ada Vmix sedang gue gunakan untuk recording. Ada Firefox ya kan, dan di sini ada Google Chrome. So, gue akan menunjukkan kepada kalian betapa begitu gampang untuk merouting audio apapun ya yang ada di sistem ya, yang ada di komputer kalian, untuk di routing ya, di connect ke Wavelink ini ya, ke mixer virtual ini, audio mixer virtual ini. So, di sini gue ada Google Chrome contohnya ya. Gue ini input baru, dan di sini kalian lihat ada SFX game aux 1 aux 2. Gue akan nambah aux 1. Dan di Google Chrome-nya ini gue akan di sini lihat output input ya. Untuk outputnya gue akan lempar ke Wavelink aux 1. Ya, sudah ya. Jadi output dari sini input ke Wavelink. Sekarang kita buka Chrome. Di sini ada apa nih? Video. Ini produk videonya Wave One ya. Mantap. Nah, gue kecilin kali ya. Gue kecilin. Dan kalian bisa lihat ya, bahwa ini audio dari videonya sudah masuk di line aux-nya ini. Nah, seperti biasa, kalian mau kirim kemana? Ke headset, ke stream, ya kan? Kalian bisa atur di sini. So, kalian mau ngerouting lagi dari Firefox, dari mana, dari aplikasi apapun ya. Ada 9, gue yakin 9 ini sangat-sangat cukup ya. Untuk kebutuhan kalian. Dan by the way, kalian juga bisa kalau ada sound card atau device audio eksternal apapun, kalian bisa semuanya compatible. Bisa kalian atur-atur di Wavelink ini ya. Dan menurut gue ya, si Wavelink ini, gue sih voice meter gue pakai, tapi kan jujur ya, voice meter gratis, kemampuannya lumayan banyak, tapi gue sering kadang-kadang ya voice meter tuh suka agak-agak kadang-kadang ngebug. Terus interface-nya tuh agak ribet, dan kadang-kadang dia tidak berfungsi seperti yang gue harap gitu. Misalnya gue udah ngerouting, audio gue masuk ke bus A, terus output ke sini, musiknya masuk ke sini, terus ini gue matiin yang harusnya audio gue udah nggak kedengeran di bus A, tapi kok tiba-tiba masih bocor gitu. Kadang-kadang masih ngebingungin. Kalau si Wavelink ini rapih, berfungsi sesuai benar-benar sesuai keinginan ya. Ini benar-benar solusi untuk para streamers yang menggunakan dan bermain dengan banyak input audio. Ini tuh tipe-tipe aplikasi yang sebelum lo make, lo nggak sadar betapa begitu pentingnya lo punya si aplikasi ini gitu. Ketika lo udah pakai, lo pasti ketika nggak ada, lo pasti bakal ribet banget ya. It's like one of those apps yang you just like you don't know you need gitu. Dan ketika lo udah pakai, wah pokoknya gue nggak mau lepas gitu sih. So, oke ya, untuk Wavelink-nya seperti itu. Dan by the way, kalau kalian punya Stream Deck, kalian bisa mengintegrasikan ya berbagai macam shortcut ya untuk mengontrol volume-volume yang ada di Wavelink. Gue akan nunjukin contohnya seperti apa. Buat teman-teman yang punya Stream Deck,
nggak bakal nyesel deh pakai mikrofon Wave One karena begitu kompatibel ya antara Stream Deck dan aplikasi Wavelink ini. Banyak banget yang bisa kalian kontrol langsung dari Stream Deck. So, pastikan kalian punya Stream Deck yang terupdate ya. Dan mungkin di sini kalau kalian belum melihat aplikasi Wavelink-nya, ya tinggal di More Actions dan kalian bisa install. Ya ini Wavelink, install. Ini sudah ada presetnya Wavelink dan saya lihat di sini langsung full ya. Tombol-tombolnya ini udah langsung settingannya Wavelink dan gue belum nge-setting apa-apa ya, gue cuman nge-load doang dan semuanya sudah tersetup. So let's see bisa apa aja sih yang kita kontrol. Contohnya di sini ada tombol mute input ya, mute input. Gue akan coba. Oke. Yup, bisa dilihat ketika gue pencet ya. Di sini lambangnya berubah, ada cross dan di Wavelink-nya juga di sini inputnya ada cross ya. Tuh. Set set set. Dan ini bisa gue setting ya. Ini apa sih yang pengen gue mute? Contohnya ini kan Wave One, ini ada output monitor mix. Coba gue ganti ke stream mix. Mute. Ya, unmute. Mute, unmute ya. Di sini bisa dilihat bagian streamnya, mute, unmute. Jadi kalau gue mau nge-mute mic gue yang ke stream, ya gue tinggal pencet. Dan kalau misalnya gue mau nginput yang mengontrol ini kan untuk input satu ya, input satu. Ini kalau misalnya gue mau yang lain, misalnya sistem atau musik gitu ya, musik tiba-tiba pengen gue stop, pengen gue mute. Dan by the way ini warnanya langsung pink juga ya, mengikuti yang di sini, kece banget. Gue set ke musik ya. Coba set ke voice chat ya. Set ke voice chat. Wah, langsung kuning. Ya, langsung kuning dan dia juga nunjukin persentasenya ya. Di sini 77%, di sini kalian bisa lihat juga di 78%, 82%, 79 nih. Akan ngikutin ya. Jadi di sini persenannya akan mengikuti sesuai dari fader si voice chatnya ini. Jadi warna ikonnya akan sesuai ngikutin ini, volumenya akan juga terdisplay di sini dan pastinya di stream jacknya juga kelihatan. Jadi kalau kalian lagi streaming, kalian bisa tahu volume kalian lagi semana dan sebagainya. Dan kalian bisa ngontrol ini untuk nge-mute-nya adalah ke streamnya. Gue klik ya kan, di sini bisa dilihat output dari voice chat ke streamnya mati. Jadi gue pengen teman-teman gue kedengeran ke stream, boleh, ayo open, mati ya, bisa. Oke, so gue gak akan satu-satu banget nih ya, sekarang banyak banget fungsinya. Cuman sekedar overview aja ya. Jadi ini ada kayak buat nge-mute output ya kan, yang monitor, atau nge-mute yang stream gitu. Misalnya lo tiba-tiba mau terima telepon atau apa, pengen nge-mute headset lo, tinggal di-mute dari sini. Nah ini untuk naikin volume monitornya ini ya, yang mainnya monitornya, atau turunin, naik turun ya. Ini untuk naik turunin yang ke streamnya ya, masternya ya seperti apa. Dan ini by the way ini bisa dilihat, ini profilnya Wavelink 2 ya. Ini ada ada kalau gue pencet di sini bisa ke Wavelink 1 ya, kurang lebih sama. Nah tapi di sini ada folder-foldernya. Ini keren banget ya. Kalau misalnya tadi kan gue masukin dari ini ya, dari Chrome ada video, dia masuknya di aux ya. Ini ada gambar aux 1. Kalau gue pencet, gue pengen ngontrol aux 1, pencet. Nah di sini gue bisa naik turunin. Yang paling atas nih untuk nge-mute. Oke, gue nggak mau aux 1, suara dari aux 1 masuk ke stream, masukin, aktifin, atau yang ke headset mau gue matiin dulu, aktifin, kecilin, gedein. Atau gue pengen back lagi, sekarang gue mau ngontrol in game atau sistem. Oh ini nih voice chat gitu, voice chat ya kan. Oh pengen gue aktifin, lain kecilin ya kan, gedein. Ya inilah banyak banget option yang bisa kalian set di sini. Tadi gue sempat ngebahas di sini kan, untuk kalian pengen ngedengerin di headset kalian, pengen ngedengerin yang monitor mix atau pengen dengerin yang stream mix ya, di sini ada tombol untuk melakukan itu ya. Ini kalian bisa toggle ya, akan pindah ke kanan artinya sedang mendengarkan stream mixnya yang ke streaming. Toggle lagi, pencet ya kan, ke pindah lagi ke kiri ke lambang earphone, itu artinya kalian sedang mendengarkan input dari headset kalian. Ini ya banyak banget
option-optionnya yang bisa kalian set di sini, kalian bisa atur segimana yang paling nyaman untuk kalian lah. Intinya yang pengen gue tunjukin di sini adalah betapa begitu customizable kalau kalian punya Stream Deck dan Wavelink ini, dan mantap banget lah. Ini memang istilahnya mereka jodoh lah ya untuk digunakan bareng, namanya juga satu brand lah ya, pasti didesainnya seperti itu. Oke, so mungkin cukup segitu aja gue ngomongin fitur dari tadi, fitur-fitur software ini nana. Tapi bang, suaranya gimana nih? Kita pengen denger nih hasil suaranya seperti apa sebenarnya. Dari tadi gue masih pakai Yeticaster gue. So, oke, sekarang saatnya kita mencoba untuk hasil kualitasnya ya. Kita akan bandingkan antara mungkin Yeticaster dan si Elgato Wave One ini. Oke guys, ini dia ya, check sound menggunakan mikrofon USB Wave One dari Elgato. Kira-kira seperti ini kalau gue ngomongnya dari ya jarak setengah meter ya. Dan kira-kira seperti ini jika gue ngomongnya dari dekat. Oke, kita kan ngetes untuk fitur clip guardnya ya. Kalau gue tiba-tiba lagi main game seru terus tiba-tiba goal! Bagaimana guys? Suaranya apakah over atau tidak? Sekali lagi, yo, yay! Apakah clipping? Kalau gue ngeliat dari, ini ya, dari waveform indikator audio di vMix gue, ini aman sih, nggak sampai merah. Memang tinggi tapi tidak sampai merah. Jadi mungkin memang ya clip guardnya sangat-sangat berguna, apalagi bagi gamer-gamer atau caster ya, streamer-streamer yang suka tiba-tiba berisik. Oke, kita akan bandingkan dengan Yeticaster. Ya, ini adalah Yeticaster. Gue akan ngomong dari jauh kira-kira seperti ini. Kalau dari dekat suaranya kira-kira seperti ini. Kembali lagi di channel MFalme Studio. Ya, kalian juga udah sering ya dengar gue menggunakan mic ini. Bagaimana kalau gue teriak-teriak dengan mic ini? Wow. Maaf ya teman-teman, kupingnya bisa langsung terlihat. Dari vMix-nya pun udah kelihatan indikatornya bahwa langsung clipping. Yeah, merah ya, clipping. Ketika gue menggunakan Wave One, gue akan teriak juga. Tidak merah ya, mentok di kuning guys, mentok di kuning. Jadi aman, bener-bener tidak clipping, bener-bener berfungsi clip guardnya luar biasa ya. Bagi streamer-streamer yang sayang ya, yang peduli dengan kuping-kuping penontonnya, recommended banget mic ini ya. Oke, untuk tes audionya mungkin cukup saya sini. Sekarang gue pengen nyolok, gue penasaran ya. Gue tadi belum nyolok headset ke sini kan. Oke, sementara sorry, gue untuk recording aja ya, gue menggunakan Yeticaster lagi, tapi gue penasaran, gue pengen nyolok di port headsetnya ya. Apa kedengeran gue ngomong? Cek 1 2, cek 1 2. Oke, ternyata ya kalau kita nyolok langsung, ini gue bukan salah sih, gue pikir kalau di Yeticaster ini kalau gue nyolok langsung ke mic-nya, gue bisa mendengar secara langsung suara gue. Mungkin di Wave 3 bisa kali ya. Gue nggak yakin, gue nggak punya Wave 3. Jadi kalau gue salah, sorry. Tapi gue fokus ke Wave 1 nih ya. Kalau gue colok langsung di sini, gue tidak bisa mendengar suara gue ya. Harusnya ini kan gue bisa mendengar suara gue di sini. Sudah terlihat di inputnya dari waveformnya sudah ada. Oke, kita balik lagi ke aplikasi Wavelink-nya ya. Ini bisa lihat gue inputnya sudah ada di sini, masuk ya dari mic wave one-nya masuk. Di sini juga ada output monitor mix. Oke, ternyata settingan gue salah nih ya. Jadi monitor mix-nya gue outputnya ini harusnya ke headphones ya, Elgato pastinya. Nah, sekarang gue sudah bisa nih mendengar suara gue sendiri. Ya, jadi ternyata jadi memang ternyata ini bukan input jacknya itu bukan untuk kayak ngedirect lo bisa dengerin suara lo sendiri gitu langsung input, istilahnya gimana ya, dari lo ngomong terus langsung dimonitor onboard di sini ya kayaknya ya. Berarti ini kalau bisa lo kontrol dari Wavelink ya, artinya dia masuk ke softwarenya dulu terus dibalikin lagi ke headset ya. Berarti kan lo bisa dengerin semua nih, musik, in game semua bisa dengerin di headset sini juga. Tapi yang gue heran adalah kalau misalnya ini ada processingnya dulu, masuk ke softwarenya dulu, tapi gue dengerinnya real time, nggak ada delay guys. Gue ngomong A B C D E ya, gue dengar A B C D E. Di sini juga A B C D E, tidak ada delay sama sekali ya.
So, ya gue nggak paham lah ya processingnya seperti apa. Tapi yang jelas lo bisa ngedenger suara lo sendiri secara real time tanpa delay. Yes, so cool ya. By the way ya, mungkin tadi gue udah nunjukin kan betapa keren si aplikasi Wavelink-nya ini kan untuk nge-manage segala macam audio. Terus lo pikir, wah aplikasinya keren nih. Gimana kalau gue download aplikasinya aja, gue pakai tapi nggak usah beli Wave One ya? Ya kan? Ini kan aplikasi untuk mixing kan? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Jangan harap guys, Elgato udah susah-susah ngebikin software ini bukan untuk biar bisa dipakai sembarangan. Pastinya kalian juga berharap kalian ngebeli Wave One-nya. Nggak percaya? Gue kasih lihat nih. Kalau kalian mencabut, ya ini ya. Ini kan ada USB-C to USB ya, nyolok ke komputer gue ya, Wavelink-nya ya. Gue akan cabut ya, gue akan cabut. Tapi gue akan kasih lihat tampilan ini ya, desktopnya ya. Gue akan cabut nih. 1, 2, 3. Disconnected. Dan connect with microphone ya. So, kalau kalian mau menikmati aplikasi Wavelink-nya, kalian harus juga punya microphone Elgato Wave One ini. Tapi ya, jujur, gue pernah punya USB microphone yang ya kurang lebih harganya mirip juga ya. Bahkan yang lebih mahal ya, ini lebih mahal. Gue bukan audiophile yang terlalu memahami audio segala macam. Buat gue ya vokal kurang lebih mirip-mirip lah ya, dari yang gue pakai Rode NT sama ini Yeticaster sama ini Elgato kurang lebih kualitas sama. Tapi dengan harga yang kurang lebih sama, bahkan lebih mahal, fitur yang didapetin dengan Wave One ini, dengan software segala macam, kalau dihitung packaging semuanya, gila men. Ini mikrofon yang powerful banget ya, recommended banget buat para streamers, sangat-sangat worth ya. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang kalian pengen tanyakan tentang produk ini, langsung aja tulis di komen gue. Kalau gue tahu jawabannya, gue akan berusaha untuk jawab secepat mungkin. Terima kasih udah nonton video ini ya. Kalau kalian tertarik beli si Elgato Wavelink ini ya, kalian bisa cari di beberapa online shop ya favorit kalian. Harganya kisaran 3 juta lah ya. Gue mungkin akan naruh beberapa link di bawah di mana kalian bisa beli mic ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe di FMA Studio. Gue akan ya setiap minggu ya, kurang lebih minimal lah seminggu sekali gue akan nge-review produk baru yang berhubungan dengan live streaming. Minimal kalau bukan review, gue akan bikin tutorial ya tentang yang berhubungan dengan live streaming juga. So, subscribe, stay tune. Terima kasih kalau udah subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.